Feng Long membicarakan rencana pernikahannya dengan Xiao Yao kepada Xin Yu. Feng Long mengaku ingin segera menikahi Xiao Yao karena takut ada perubahan dengan memberitahu kepada Xin Yu bahwa sebenarnya Raja Xian memutuskan untuk mengirim pasukan ke Haoling. Feng Long juga menyuruh Xin Yu untuk menjaga rahasia ini karena ini adalah peristiwa yang sangat besar. Xiao Yao terus berpikir untuk membuatkan pil terakhirnya untuk Xiang Liu karena sebentar lagi dia menikah dan tidak bisa lagi membuatkan pil untuknya. Akhirnya Xiao Yao mendapat ide dari pelayannya bahwa pil terakhir harus istimewa. Kemudian Xiao Yao menulis beberapa bahan obat dan menyuruh pelayannya memberikan kepada raja agar raja memberikan semua bahan tersebut. 年冰铺玉瓜大小渊赤珠10枚，万年我还需要2个高手能够帮我把西安的家底给掏空吗？这么多天。 Setelah mendapat kabar dari Xiao Yao, Raja Haoling menyuruh Rusou untuk menjemput Xiao Yao di Gunung Chenrong untuk segera mempersiapkan pernikahannya. 但是这事儿去哪儿啊？都只能慢慢走。最近身体不适，总是头疼，怎么着也得休息。你这病倒是来得巧啊，去吧。 Akhirnya setelah beberapa hari, pil tersebut berhasil dibuat Xiao Yao dengan bantuan 2 master dan membuat Xiao Yao menjadi sangat senang. 成了，一会儿要去趟纸衣城。正好我这一路上旅途劳顿，能机行变。 Xiao Yao pergi ke kota Ziyi dan menyuruh kurir JNE untuk secepat mungkin mengantarkan pil ini ke tempat biasanya. Ternyata Tu Sanjing berada di tempat tersebut dan keluar setelah Xiao Yao pergi. Kemudian Tu Sanjing menyuruh pelayannya menyiapkan tunggangan untuk pergi ke Cishui melihat kesibukan Feng Long akhir-akhir ini. 最近陈荣山有什么异常吗？ Ternyata Xiao Yao mengetahui Tu Sanjing ada di dalam dan menunggu Tu Sanjing di depan pintu. Sampai akhirnya Tu Sanjing keluar dan juga melihat Xiao Yao. Tu Sanjing mengajak Xiao Yao untuk makan bersama, namun Xiao Yao mengaku bahwa sekarang seleranya sudah berubah dan tidak suka lagi dengan makanan yang telah disiapkan Tu Sanjing untuknya. Xiao Yao memberitahu bahwa dirinya akan segera menikah dengan Feng Long dan juga mengundangnya untuk datang ke pernikahannya. Setelah itu Xiao Yao langsung pergi karena sangat merasa sedih, namun setelah kepergian Xiao Yao, tiba-tiba Tu Sanjing langsung muntah darah. 姐，您没事吧？ 怎么了？部长好像不知道。是哎，各大氏族不可能没有听到一些，所以涂山族长是肯定不敢贸然公布。 Chang Xuan bingung ada hal bagus apa yang terjadi sampai Xiao Yao khusus membuatkan begitu banyak makanan untuknya, dan ternyata Xiao ingin berpamitan kepada Chang Xuan dan kembali ke Gunung Lima Dewa besok untuk mempersiapkan pernikahannya. Mendengar itu Chang Xuan langsung menyuruh Xiao Yao untuk tidak terburu-buru dan menunda tanggal pernikahannya. Chang Xuan langsung terlihat tidak senang dan mengaku bahwa dirinya tidak tega meninggalkan Xiao Yao. Mendengar itu Xiao Yao langsung berusaha menjelaskan kepada Chang Xuan bahwa dirinya hanya berpisah sementara dan akan segera kembali lagi. Dengan sangat sedih Chang Xuan merasa bahwa perpisahan kali ini sangat berbeda, karena sebelumnya walaupun Xiao Yao pergi kemanapun dirinya bisa menjemputnya, namun kali ini Xiao Yao akan punya keluarganya sendiri dan Chang Xuan bukan menjadi satu-satunya lagi untuknya. Kemudian Xiao Yao mengajak Chang Xuan minum menggunakan mangkuk sampai mabuk. Chang Xuan begitu sangat sedih sampai minum terlalu banyak dan mabuk, begitupun dengan Xiao Yao. Chang Xuan menyalahkan dirinya sendiri karena membiarkan mereka mendekati Xiao Yao sampai masuk ke dalam hati Xiao Yao. Kemudian karena terlalu mabuk, Chang Xuan juga ingin mengungkapkan semua isi hatinya bahwa dirinya sangat menyukai Xiao Yao dan melarang Xiao Yao untuk menikah dengan Feng Long. Kemudian menyuruh Xiao Yao menikah dengannya saja dan menjadi ratunya. Chang Xuan juga mengaku akan mengusir semua wanita yang ada di sisinya saat ini. Tiba-tiba Raja Agung datang dan langsung memukul Chang Xuan hingga pingsan. Raja Agung menyuruh Jun Yi membawa Chang Xuan pergi dan menjaganya malam ini. Raja Agung juga menyuruh Zhao Shan untuk mengumumkan dekret ke seluruh dunia besok pagi bahwa kepala keluarga Cishui akan segera menikahi Tuan Putri Haoling. Xiao Yao telah sampai di Haoling dan segera memberi salam kepada ayahnya yaitu Raja Haoling.
Raja Haoling mengaku bahwa dirinya belum menetapkan tanggal pernikahannya karena masih ingin bertanya apakah Xiao Yao sudah yakin dengan keputusannya saat ini. Kemudian Raja Haoling memberi Xiao Yao waktu 7 hari untuk memikirkannya lagi dengan teliti. 顾虑什么颜面婚约？我已经考虑清楚了。你心中真的无遗憾，无笃定你日后的人生将如何度？你在意多等7日呢？ Xiang Liu yang sudah menerima paketan dari Xiao Yao segera membukanya, dan setelah melihat isinya, Xiang Liu langsung teringat saat-saat dirinya bersama Xiao Yao dan membuatnya tersenyum. 我想去看看他们。你确定？Di sisi lain Xiao Yao memakai gaun merah seperti warna baju yang dipakai Xiang Liu. Xiao Yao duduk sendirian di tepi laut berharap Xiang Liu akan segera datang padanya. Di Sungai Xie, kota King Sui Tusanjing mengingat semua penderitaannya yang dahulu sampai dirinya bertemu dengan Xiao Yao yang saat itu menjadi tabib yang juga bersedia menolongnya. Sekarang Tusanjing sangat menyesal telah kehilangan Xiao Yao yang sudah sebaik itu padanya. 陆小六毫不嫌弃地将我抱起，给我洗头，我身上可怕的伤。 Chang Xuan sangat kesal saat melihat dekret dari Raja Agung yang mengumumkan pernikahan Feng Long dengan Xiao Yao, dan saat Raja Agung datang, Chang Xuan langsung mengutarakan kekesalannya kepada Raja Agung. Mendengar itu Raja Agung memberitahu bahwa dirinya bukan membantu Feng Long, tapi dirinya sedang membantu Xiao Yao, karena Xiao Yao adalah satu-satunya keturunan dari Heng, dan dia ingin hidup tentram dan damai. Chang Xuan memberitahu Raja Agung bahwa Xiao Yao tidak menyukai Feng Long, kemudian Raja Agung mencoba menasehati Chang Xuan agar Chang Xuan harus selalu menjaga demi keseimbangan negara. Raja Agung bertanya apa yang Chang Xuan janjikan kepada bibinya yaitu ibunya Xiao Yao. Chang Xuan mengaku bahwa dirinya akan melindungi adiknya. Mendengar itu Raja Agung langsung menyuruh Chang Xuan untuk membiarkan Xiao Yao menikah dengan lancar dan melakukan apa yang dia inginkan, dan itu sudah merupakan perlindungan Chang Xuan untuk Xiao Yao. Anian mendatangi Xiao Yao dan memberikan karangan bunga Phoenix yang telah dibuatnya dan langsung memakaikan di rambut Xiao Yao. Anian bertanya apa yang sedang ditunggunya, namun Xiao Yao mengaku bahwa dirinya tidak tahu dan mungkin dirinya sedang menunggu takdir. Anian bertanya kepada Xiao Yao lagi apa yang sedang dia tunggu. Mendengar itu Xiao Yao memberitahu bahwa ayahnya menyuruh menunggu sampai 7 hari. Jika tidak terjadi apapun, berarti inilah nasibnya. 不知道恩爱夫妻，有情人是否能够终成眷属？我也不知道，我不知道。 Chang Xuan bermain catur dengan Raja Agung, karena Chang Xuan tidak fokus, menyebabkan Chang Xuan kalah kemudian Chang Xuan ingin keluar berjalan-jalan. Mendengar itu Raja Agung mengaku akan menemaninya. Chang Xuan merasa Raja Agung khawatir kepada dirinya yang akan menggagalkan pernikahan Xiao Yao. Kemudian Chang Xuan merasa bahwa karena ini yang diinginkan Xiao Yao, dirinya langsung akan memberikan semua padanya, biarpun dirinya harus mengeluarkan hatinya akan bersedia. 我们得到了一切，也是帝王之路。爷爷，我和你不一样，失去了一切，娘，失去了想保护的人。我所求的不过是想保护。 Chang Xuan pergi ke hutan flamboyan dan teringat saat dirinya dengan Xiao Yao yang masih kecil berjanji tidak akan berpisah selamanya. Kenangan itu membuat Chang Xuan sangat sedih. 我们两个永远不分离。 Tiba saatnya di mana Xiao Yao akan menikah dengan Feng Long, tapi Xiao Yao terlihat sangat tidak bersemangat. 太尊陛下赐了一枚。哥哥，我一定很紧张。见过你这样的新娘子，自己喜欢的男人都是这样子，应该什么样啊？你喜不喜欢吃水族长啊？ Saat Fang Fengbei sedang naik perahu, dia juga terbayang-bayang wajah Xiao Yao dan teringat saat dirinya naik perahu bersama dengan Xiao 海 Yao. 为家，走到哪里就是哪里。 我
会你自保之力。问过我答应吗？却得过且过。Anian bertanya apakah sebenarnya dirinya menyukai Feng Long, tapi Xiao Yao hanya tersenyum dan merasa Feng Long tampan, latar belakang keluarganya baik, kepribadian dan sifatnya baik, pasti banyak wanita bangsawan yang menyukainya. Di sisi lain Feng Long sangat senang ketika mengetahui bahwa perahu Xiao Yao telah berlabuh. Feng Long sedikit gugup karena wanita yang akan dia nikahi adalah wanita paling mulia di seluruh Dahuang, sekaligus adik Raja Xian, putri Raja Haoling, dan juga murid dari Wang Wu. Tiba-tiba terdengar suara pelayan yang memberitahu bahwa Tuan Putri sudah datang dan membuat Feng Long sangat senang dan bersiap untuk menjemput Xiao Yao. Sementara Tusan Jing yang hadir di sana terlihat sangat sedih dan tidak bersemangat, melihat Xiao Yao datang. Pelayan Feng Long sampai terkesima dan beranggapan Tuan Putri bukan hanya berstatus paling mulia di Dahuang, tapi juga paling cantik dan membuat Feng Long sangat senang mendengarnya. Xiao Yao juga sempat melihat ke arah Tusan Jing dan membuatnya teringat saat dirinya pertama kali menolong Tusan Jing serta memberi nama Ye Siki padanya. Melihat Xiao Yao berjalan menuju ke pelaminan, Tusan Jing terlihat sedih dan menangis karena Tusan Jing teringat saat-saat terindahnya bersama Xiao Yao. Upacara pernikahan segera dimulai, Xiao Yao menerima bunga sebagai lambang cinta Feng Long kepadanya. Karena merasa sangat sedih, penyakit Tusan Jing sampai kambuh kembali. Waktu bagus telah tiba dan upacara pernikahan pun dimulai. Tiba-tiba Fang Fengbei datang dan memanggil Xiao Yao. Melihat Fang Fengbei, Xiao Yao sangat terkejut. Fang Feng melarang Xiao Yao untuk menikah dengan Feng Long. Mendengar itu ayah Feng Long sangat marah dan memanggil pengawal untuk segera mengusir Fang Fengbei. Dengan mudah Fang Fengbei langsung mengalahkan semua pengawal tersebut, kemudian berjalan mendekati Xiao Yao. Melihat itu Feng Long langsung memperingatkan Fang Fengbei agar tidak melakukan hal-hal bodoh. Karena terus melarang Xiao Yao untuk menikah dengan Feng Long, Xiao Yao menjadi sangat marah dan mengusir Fang Fengbei. Kemudian Xiao Yao mengajak Feng Long untuk melanjutkan upacara pernikahan karena tidak ingin melewatkan waktu yang bagus. Bukannya pergi Fang Fengbei malah mengingatkan dengan sumpahnya. Mendengar itu Xiao Yao langsung teringat sumpahnya kepada Xiang Liu alias Fang Fengbei. Xiao Yao bertanya apa yang diinginkannya. Fang Fengbei memberitahu bahwa dirinya ingin Xiao Yao pergi dengannya sekarang. Meskipun Feng Long menghentikannya, dengan terpaksa Xiao Yao tetap mengikuti Fang Fengbei pergi. Xiao Yao hanya bisa meminta maaf kepada Feng Long karena tidak bisa menikahinya hari ini. Feng Long sangat marah karena Xiao Yao lebih memilih Fang Fengbei yaitu pemuda berandalan daripada dirinya. Mendengar itu Xiao Yao langsung berusaha untuk menjelaskan alasannya. Xiao Yao memberitahu dirinya akan menerima semua hukuman yang diberikan Feng Long kepadanya dan kemudian pergi mengikuti Fang Fengbei, dan akhirnya Feng Long merelakan Xiao Yao pergi dengan Fang Fengbei. Fang Fengbei memegang tangan Xiao Yao, dan saat di hadapan Tusan Jing, Xiao Yao berhenti. Kemudian membuat Fang Fengbei menarik paksa tangan Xiao Yao. Saat mendengar Xiao Yao lari dari pernikahannya, Chang Xuan merasa sangat senang. Sebaliknya Xin Yu yang mengetahui Xiao Yao kabur bersama Fang Fengbei dan meninggalkan Feng Long di pernikahan menjadi sangat marah.
儿时的情谊，陛下念着那点儿一个容身之所，施舍他。为什么要逃谣？ Fang Fengbei mengajak Xiao Yao untuk tinggal di kota Qingshui sebentar. Xiao Yao hanya ingin tahu jelas-jelas Fang Fengbei punya banyak waktu untuk menggagalkan pernikahan ini. Tapi mengapa Fang Fengbei malah membawanya pergi saat upacara pernikahan berlangsung dan membuat keluarga Chenrong serta keluarga Cishui memusuhinya? Sambil menangis Xiao Yao bertanya mengapa Fang Fengbei merusak reputasinya. Namun Fang Fengbei hanya diam saja dan itu membuat Xiao Yao putus asa karena semua juga sudah terjadi. Xiao Yao menganggap dirinya yang ditakdirkan bernasib sial. 我累了。Chang Xuan meminta izin Raja Agung untuk memberikan Luo Shui kepada keluarga Cishui sebagai penebusan. Mendengar itu Raja Agung setuju dan sekaligus menyuruh Chang Xuan untuk mengantarkan surat perminta maaf darinya. 离开后，就是王姬跟随防风被失踪了。君毅，封家，打探一下防风。你去一趟防风，找遍全大荒野要宝宝，加派1倍的人手。属下遵旨。肯定有自保之，你也不必过。爷爷说的对，是一段时间不是坏事。手下的探子暂停手头，去告诉金轩，让他手下全力寻找王姬。 Karena Xiao Yao yang kabur saat pernikahan, terjadilah perdebatan di Haoling dan semua anggota dewan meminta Raja Haoling untuk memberikan hukuman yang berat kepada Xiao Yao karena telah dianggap mempermalukan Haoling sekaligus karena Fang Fengbei yang membawanya kabur. Semua dewan juga meminta dekret untuk segera menangkap Fang Fengbei dan memberinya hukuman mati. Kemudian Raja Haoling menyuruh Qin Mang untuk mengantarkan ahli peleburan dari keluarga Jintian ke Cishui untuk mewakilinya meminta maaf kepada Chenrong Yi dan Nyonya Cishui sekalian membatalkan pernikahan. Raja Haoling tidak ingin menghukum Xiao Yao dan beranggapan Fang Fengbei lebih lincah, berani, dan menarik daripada Feng Long karena dia berani merebut pernikahan dan membuat Raja Haoling menyuruh untuk membiarkannya menikah dengan Xiao Yao. 不肯迎娶，若是防风被 便让他入赘，他不肯娶。赵云是礼仪之邦，陛下为开明的国君呢，下又是为准奏。Xiao Yao menanyakan nasib Fang Fengbei yang telah banyak membuat masalah besar kepada Xiang Liu. Mendengar itu Xiang Liu mengaku karena Fang Fengbei telah membuat kesalahan yang sangat besar, maka dia harus menebus dosa dengan nyawanya. Xiao Yao sedikit terkejut dan sedih mengetahui Fang Fengbei sudah mati. 他自然该死了，族轻重的庶子。Xiang Liu kembali mengingatkan Xiao Yao bahwa Fang Fengbei hanya saling berdampingan di dunia fana dan itu sebuah permainan saja, dan sekarang permainan sudah selesai, tentu saja Fang Fengbei harus mati. Melihat Xiao Yao yang menangis, Xiang Liu bertanya apakah Xiao Yao jatuh hati padanya. Mendengar itu Xiao Yao membenarkannya karena dirinya menganggap serius dan Fang Fengbei berbeda dengan Xiang Liu. Xiao Yao merasa bahwa Xiang Liu tidak punya perasaan, sementara Fang Fengbei yang telah mengajarinya memanah, bermain dan membawa kebahagiaan untuk orang lain. Xiao Yao merasa sangat sedih kehilangan teman seperti Fang Fengbei. Xiao Yao juga mengaku bahwa ketika Xiang Liu nanti mati, dirinya tidak akan meneteskan air mata untuknya. Mendengar itu Xiang Liu memberitahu bahwa dirinya tidak pernah menaruh hati padanya. Jadi mana mungkin akan merasa khawatir dengan apa yang dilakukan Xiao Yao. Mendengar itu Xiao Yao menjadi sangat kesal dan langsung pergi. Karena merasa sangat sedih kehilangan Fang Fengbei, Xiao Yao kembali melihat panah yang telah diberikan padanya. Begitupun Xiang Liu yang merasa sangat terluka, tapi tidak pernah menampakkannya kepada Xiao Yao. Di sisi lain kediaman Tusan nampak terlihat keadaan Tusan Jing yang masih belum membaik. 马上就忙完了。族长又图什么？ Xiao Yao dan Xiang Liu sedang minum arak bersama. Karena telah mabuk, Xiao Yao beranggapan bahwa Xiang Liu adalah siluman kepala 9 yang tidak berperasaan dan juga iblis yang kejam. Mendengar itu Xiang Liu mengingatkan Xiao Yao karena sudah tahu dari dulu dirinya seperti apa, dan karena Xiao Yao berani membuat kesepakatan dengannya,
maka Xiao Yao harus berani menanggung akibatnya. 就算是再来一次，我们之间从来都是公平交。嫁给赤水风龙吗？没有答应他。看着我的眼睛，小妖。 Dengan menggunakan sihirnya, Xiang Liu bertanya kepada Xiao Yao ingin menghabiskan hidupnya dengan siapa. Namun Xiao Yao merasakan sakit kepala dan akhirnya pingsan. Melihat Xiao Yao tak berdaya, Xiang Liu mengaku bahwa dirinya tidak akan bertanya lagi. Kemudian Xiao Yao terlelap dalam pelukan Xiang Liu. 醒来之后，好好睡一觉吧。 Saat Xiao Yao telah bangun dari tidurnya dan melihat banyak anak-anak bermain, melihat pemandangan di luar, Xiao Yao teringat saat dirinya hidup menjadi Xiao Liu. Kemudian Xiao Yao bertemu dengan seorang nenek dan ternyata Xiao Yao mengenali nenek tersebut yaitu Tian'er. Mendengar Xiao Yao memanggil namanya, Tian'er terkejut. Tian'er bercerita bahwa semua orang sudah meninggal dan hanya tersisa dirinya sendirian. 他们连个船子过了，一个个儿子和孙子，再有10个，还有这3个虫走了，走了。 Tian'er juga menceritakan tentang Ye Shiki yaitu Tusan Jing yang pernah datang sesekali untuk mengunjungi semua orang yang ada di Qingsui. 虽然离人都会每隔几年。 Li Rongchan sangat heran kepada Tusan Jing karena Xiao Yao telah hilang tapi dirinya masih bisa bersantai-santai membaca buku. Mendengar itu Tusan Jing berspekulasi kalau dua raja tidak bisa menemukannya, apa yang bisa dirinya lakukan. Li Rongchan juga bercerita tentang keadaan Feng Long setelah ditinggal Xiao Yao dalam upacara pernikahan yang membuatnya sedih, depresi dan tidak senang. Kemudian Tusan Jing menyuruh Li Rongchan pergi menemani Feng Long. Tusan Jing tersadar dan merasa bertahun-tahun yang lalu, karena Tusan Jing hanya ingin bersama Xiao Yao, dia memanfaatkan hati Xiao Yao yang lembut, dan tidak memberi kesempatan Xiao Yao untuk memilih di antara dirinya dan Xiang Liu. Namun setelah Xiao Yao bersamanya, Tusan Jing tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada Xiao Yao. Sekarang Tusan Jing memberikan kesempatan memilih kepada Xiao Yao, karena itu Tusan Jing tidak mencari kemana perginya Xiao Yao karena sudah tahu kalau Xiao Yao sedang bersama Xiang Liu. 是我欠他的。